Kali ini saya akan membuat video yang bertujuan untuk mengumpulkan tugas akhir kuliah saya, yaitu tugas Bahasa dan Sastra Indonesia. So, kita lanjut masuk ke pembahasan yang akan kita bahas, yaitu di sini saya akan menceritakan tentang legenda yang ada di Belitung. Contohnya itu ada Sang Raja Brekor. Pada zaman dahulu kala, di daerah Belitung terdapat sebuah kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan yang makmur dan sejahtera. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil. Namun, suatu hari malapetaka menghampiri kerajaan tersebut. Ketika putri dari sang raja yang tengah hamil mengaku bahwa ia hamil akibat kedekatan dengan anjing kesayangannya. Berita tersebut mengejutkan seluruh kerajaan. Sang raja yang merasa malu dengan aibnya merasa bahwa langkah yang paling bijak adalah mengusir sang putri beserta anjing tersebut dari kerajaan. Meskipun berat hati, sang raja mengambil keputusan tersebut demi menjaga kehormatan dan kestabilan kerajaan. Dengan hati yang hancur, sang putri pergi meninggalkan kerajaan. Dan beberapa bulan kemudian, sang putri melahirkan seorang bayi laki-laki yang memiliki tubuh yang dipenuhi dengan bulu dan berekor, seperti seekor anjing. Bayi ini diberi nama Raden Brekor dan dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh sang putri serta anjing kesayangannya. Mereka hidup dan mencari makan sendiri di hutan, berburu binatang, dan menangkap ikan di sungai. Hari-hari berlalu dan Raden Brekor tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, berani, dan memiliki kecerdasan keberanian yang luar biasa. Suatu hari, saat sang Raden Brekor sedang berburu, ia melihat sepasang burung kutilang yang dengan penuh kasih sayang yang memberi makan anak-anaknya. Kejadian tersebut membuat hati sang Raden Brekor dipenuhi dengan pertanyaan mengenai ayahnya yang selama ini tidak pernah ia lihat. Raden Brekor berdecak kagum, sungguh indah melihat betapa penuh kasih sayang burung kutilang itu pada anak-anaknya. Aku jadi teringat akan ayahku yang tidak pernah aku kenal. Apakah ia juga menantiku seperti burung kutilang yang mencintai anak-anaknya? Sang ibu yang melihat Raden, keheranan dan keingintahuan dalam minta Raden Brekor awalnya enggan memberikan penjelasan, namun melihat anaknya yang terus mendesak, ia mengatakan bahwa ayahnya adalah anjing kesayangan mereka, yaitu Tumang. Dan Raden Brekor terkejut, anjing adalah ayahku. Dan Raden pun aku tidak percaya sang ibu, aku tahu ini sungguh sulit dipahami, tetapi itulah kenyataannya. Nah, ketika aku sedang hamil, aku merasa malu dan takut akan reaksi orang-orang di kerajaan. Aku tidak tega mengungkapkan hal tersebut kepada siapapun, termasuk ayahmu. Ketika kau terus mendesak aku, merasa tak ada jalan lain. Aku harus memberitahumu kebenaran. Dan Raden Brekor yang masih dalam keadaan terkejut, tidak percaya, merasa marah, dan mengancam akan menggunakan kekerasan jika tidak diberitahu kebenarannya. Raden Brekor, jika kau tidak memberitahuku kebenarannya, aku akan menggunakan kekerasan. Kau tahu betapa marahnya aku sekarang. Sang ibu dengan sedih, baiklah, aku akan memberitahumu, tapi ingatlah, kebenaran ini tidak akan merubah cintaku kepadamu. Aku telah membunuh Tumang, ayahmu sendiri. Raden Brekor merasa terkejut dan tidak percaya dengan apa yang sedang ia dengar dalam kemarahannya. Ia mendengar ia membunuh seekor anjing yang tidak bersalah. Kemudian bangkai Tumang dihanyutkan ke sungai. Menghilang dari pandangan, waktu terus berlanjut dan Raden Brekor merasa bahwa ia harus mencari pengalaman baru di luar. Beberapa minggu berlalu, ia tiba di sebuah pantai di dekat perkampungan yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Palembang. Raden Brekor sambil berjalan menuju perkampungan nelayan. Aku harus menuju diriku dan membuktikan bahwa aku bukanlah anak yang terkutuk. Aku akan mencari cara untuk mengubah takdir dan membawa kemakmuran. Ia pergi ke istana Raja Palembang dan mengutarakan niatnya. Raden Brekor dengan penuh keyakinan. Wahai Raja Palembang, aku adalah Raden Brekor, anak Brekor yang mencari petualangan. Aku ingin kembali ke daerah asalku di Belitung dan menjadi seorang raja yang bijaksana. Saya ingin memimpin dengan baik dan menjadikan daerahku sejahtera. Raja Palembang yang terkesan dengan keberanian dan tekad Raden Brekor setuju dengan syarat bahwa Raden Brekor harus memerintah di daerahnya sendiri, menjadikan daerah tersebut sebagai kutukan Raja Palembang. Anak muda, keberanianmu patut diacungi jempol. Aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu pemimpin yang bijaksana di daerahmu dan menjadikan kekayaanmu sebagai taklukanmu. Raden Brekor menerima syarat tersebut dengan semangat kembali ke daerah asalnya. Ia memerintahkan para pengikutnya untuk membangun istana di sekitar Bebula, tepat ia pernah tinggal dengan sang ibu di tengah istana. Di tengah istana ia mendirikan singgasana yang memiliki lubang untuk menampung ekornya saat duduk. Istana tersebut menjadi simbol keberanian perubahan takdir Raden Brekor. Raden Brekor juga membentuk sebuah kabinet yang terdiri dari Perdana Menteri, tentara, dan menteri-menteri lainnya untuk membantu mengatur pemerintahan.
seperti jalanan, irigasi, dan sekolah-sekolah, guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, Raden Brekor mendengar keluhan dan aspirasi rakyatnya. Ia mendatangkan rapat-rapat pejabat-pejabat dan melakukan kunjungan ke desa-desa untuk langsung mendengar masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Ia juga memberikan kebijakan yang adil dan berusaha menghapuskan kesenjangan sosial di kerajaannya.